Ini scan over deh ternyata deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Nur Khairuddin MBA beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala SMA Islam Al-Azhar BSD, Bapak Muhrim SPD beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Unit TK, SD, SMP Al-Azhar BSD, dan SD SMP Al-Azhar BSD Metnah. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Ustadz Bendri Jaisul Rahman. Yang terhormat Ketua Majelis Bekoms Ibu Dini Anggreni beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Bekoms Unit TK, SD SMP Al-Azhar BSD, dan Bekoms SD SMP Al-Azhar BSD Metlen. Yang terhormat Ketua beserta jajaran pengurus Bekom SMA Al-Azhar BSD, para koordinator kelas, orang tua murid Sekolah Al-Azhar BSD, dan seluruh jamaah kajian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua
sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara kajian parenting Islam yang dilaksanakan secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Lestari Ningsih dan Sari Tilawah Ibu Amelia Mulyasari. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqi'ina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مسفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas khamar yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair untuk Ibu Amelia dan Ibu Lestari Ningsih yang sudah membacakan Quran Surah At-Tur, Surah 52 ayat 17 sampai 28 tentang ciri-ciri keluarga di surga. Mudah-mudahan kita semua di sini nantinya kelak menjadi penghuni keluarga di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Seksi Rohani Bekom SMA Islam Al-Azhar BSD, Ibu Ikhtiarti Rusalina. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum. Sudah bisa mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim BSD Bapak Nur Khairuddin MBA beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala SMA Islam Al-Azhar BSD Bapak Haji Mukrim SPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Unit TK, SD, dan SMP Al-Azhar BSD serta Kepala Unit SD dan SMP Al-Azhar BSD Medland. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Ustadz Bendri Jaisyurrahman. Yang saya hormati Ketua Majelis BKOMS beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua BKOMS Unit SD, TK, SD, SMP Al-Azhar BSD, dan Ketua BKOMS Unit SD dan SMP Al-Azhar BSD Medland. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus BKOMS SMA Islam Al-Azhar BSD. Yang saya hormati teman-teman panitia dari Seksi Rohani SMA Islam Al-Azhar BSD. Serta hadirin jamaah kajian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara kajian ini walaupun tidak secara langsung. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Seksi Rohani SMA Islam Al-Azhar BSD pada hari ini dapat menyelenggarakan kajian parenting Islami yang merupakan program mandiri pertama kami di semester 1. Rencananya ini akan menjadi program rutin kami untuk selanjutnya. Adapun tujuan kami mengadakan acara kajian parenting Islami dengan tema Jangan Risau Anakku menghadapi pandemi ini adalah semata-mata untuk meningkatkan saat ini dengan menambah ilmu kita yang tentunya dalam keadaan pandemi ini membutuhkan lebih banyak lagi kesabaran dan memberi pengertian kepada anak-anak kita agar lebih kuat menghadapi kondisi dan situasi ini dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Harap dapat melalui semua ini dengan bekal iman dan takwa. Iya, habis kan kuotanya sih. Kami mohon maaf ada sedikit gangguan jaringan internet. Baiklah, kita lanjutkan ke acara yang kita tunggu-tunggu. Maaf, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua BKOMS SMA Islam Al-Azhar BSD kepada Ibu Devi Pusparani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Umi Serpong Damai Bapak Nur Khairuddin MBA beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala SMA Islam Al-Azhar BSD Bapak Haji Mukrin SPD beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Unit TK, SD, SMP Al-Azhar BSD serta unit SD dan SMP Al-Azhar BSD Edmonton. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Yang saya hormati Ketua Majelis BEKOMS Ibu Dini Anggraini beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua BEKOMS Unit TK, SD, SMP Al-Azhar BSD dan BSD dan BEKOMS SD dan SMP Al-Azhar BSD Edmonton. Yang saya hormati jajaran pengurus BEKOM SMA Islam Al-Azhar BSD beserta seluruh anggota. Yang saya hormati teman-teman panitia dari seksi rohani SMA Islam Al-Azhar BSD serta hadirin jamaah kajian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara ini walaupun tidak secara langsung insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini salah satu program BEKOM SMA Islam Al-Azhar BSD yang telah terlaksana yaitu bidang kerohanian. Di BEKOM SMA sendiri, kami mempunyai beberapa bidang, diantaranya sosial, pendidikan, umum, dan bidang khusus, yang setiap tahunnya selalu melahirkan program-program berkualitas sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini pun, kami tetap berusaha berperan aktif mendampingi sekolah ataupun membuat program mandiri sesuai peran kami sebagai komite orang tua dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Islam Al-Azhar BSD. Dalam situasi sekarang, kami dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan suatu program dengan segala keterbatasan yang ada dan harus mengutamakan keselamatan serta keamanan seluruh anggota. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari seksi rohani yang sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana. Juga ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memfasilitasi acara ini. Kepada Ustadz Bendri, kami juga mengucapkan terima kasih karena telah berkenan memenuhi undangan kami, serta kepada seluruh tamu undangan dan jamaah yang dimuliakan Allah yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Semoga kita semua yang hadir di sini yang tentunya berikhtiar mencari ilmu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meniatkannya karena Allah, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari segala musibah dan mencatat niat dan ikhtiar kita sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, syukron jazakillah khair kepada Ibu Devi Pusparani yang sudah menyampaikan sambutannya. Hadirin para jamaah kajian yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu penyampaian materi kajian oleh Ustadz Bendri Jaisur Rahman dengan tema Jangan Kau Risau Anakku menghadapi pandemi ini. Sebelumnya, kepada beliau, kami persilakan untuk bersiap, dan saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu. Nama, Bendri Jaisur Rahman, alamat, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Instagram, Twitter, @ajobendri, channel YouTube, Langkah Kita. Status beliau menikah, 1 istri, 5 anak. Moto beliau adalah senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Pendidikan beliau, Ma'had Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas saat ini beliau adalah menjadi mubalik, praktisi Islamic
Parenting, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku Fatherman sudah terbit di www.fatherman.id. Pembina For Us atau Forum Usroh, narasumber berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio serta televisi. Baiklah, selanjutnya kami informasikan untuk sesi tanya jawab nanti, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat langsung atau melalui nomor WA panitia yang tercantum di flyer. Selanjutnya nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Untuk persingkat waktu, mari kita bersama-sama dengarkan kajian dari Ustadz Bendri dengan tema Jangan Kau Risau Anakku dalam Menghadapi Pandemi. Kepada Ustadz Bendri, kami persilakan. Baik. Jazakillahirun katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ma'ad. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang saya muliakan, saya hormati, khusus buat para pengurus sekolah di Yayasan Al-Azhar, Sekolah Islam Al-Azhar BSD, baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Juga buat para kepala sekolah dari tingkat TK maupun SMA, termasuk juga buat para orang tua wali santri dan pengurus atau panitia yang mengupayakan acara kita di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita memuji Allah dikarenakan nikmatnya kita bisa bersilaturahim via online di siang hari ini, meskipun secara waktu ini waktu bagian halusinasi ya, karena sebagian kita mungkin agak berat nih untuk bisa bertahan, untuk bisa konsisten dan fokus ya menyimak khususnya tayangan online. Ya, dan tayangan online ini ya masih punya fitur yang mengelabui ya, tinggal kita matikan video, ngorok pun nggak masalah, yang jelas dianggap hadir. Tapi mudah-mudahan kita semua memahami untuk memenuhi adab khususnya di dalam majelis ini, meskipun kita tidak bersua secara langsung, karena memang salah satu keberkahan dari ilmu adalah ketika kita ya mendapatkan yang namanya kebaikan-kebaikan dari ilmu tersebut melalui adab di dalam proses mencari ilmu tersebut. Dan kita hari ini memang nggak bisa untuk berkumpul ya sebagaimana yang biasanya, karena kita tahu masa pandemi belum usai, bahkan makin bertambah ya korbannya, dan kita tak pernah bosan berdoa kepada Allah agar dilindungi dari wabah tersebut dan agar wabah ini segera dicabut dan diangkat dari muka bumi ini, sehingga kita bisa kembali ya menghadapi ya atau berinteraksi dengan banyak pihak tanpa harus merasa khawatir ya dengan penyakit ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memang beberapa bulan belakangan kita mendapatkan hikmah yang luar biasa, di mana kita berada dalam kondisi yang kita tidak pernah terbayang dalam benak kita akan lebih banyak sering di rumah. Walaupun kalau kita mau akui dan mau kita evaluasi, bisa jadi apa yang terjadi beberapa bulan belakangan ini mungkin karena bukan dosa ya, ada lisan-lisan kita atau doa kita yang tanpa sadar terucap dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Coba kita renungkan awal-awal awal tahun 2020 atau akhir tahun 2019. Setiap pergantian tahun kan orang selalu berdoa ya menghadapi tahun yang baru. Kadang ada doa-doa yang dianggap sepele tapi ternyata terbukti sekarang. Masih ingat nggak dulu awal tahun 2020 ada yang berdoa, ya Allah semoga tahun 2020 bisa banyak tanggal merahnya kan gitu ya. Ada tuh anak-anak minta banyak tanggal merah. Ternyata kejadian sekarang tanggal merahnya banyak nih sekarang nih. Ya, sampai kita nggak tahu nih merah asli atau merah KW kan gitu ya.
Ada yang berdoa awal tahun 2020, ya Allah, semoga bisa kerja di rumah tanpa harus ke kantor, kan gitu ya. Jadi bisa berkumpul sama keluarga. Allah kabulkan. Sekarang tuh banyak yang kerja di rumah. Ya, karena dulu pernah bilang begitu awal tahun 2020. Anak sekolah pernah ada yang bilang awal tahun 2020, ya Allah, semoga bisa lulus sekolah tanpa UN, kan gitu ya. Ternyata dikabulin. Sekarang lulus sekolah banyak yang tanpa UN. Inilah kenapa lisan ini tidak bisa dianggap sepele di dalam Islam. Lisan seseorang itu bahkan bisa menentukan bagaimana nanti nasib seseorang di masa depan. Makanya dalam surat Az-Zariyat ayat 23 Allah mengingatkan, ya, kata Allah, fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, Allah bersumpah ya dengan namanya, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi seperti apa yang pernah kalian ucapkan. Jadi ini isyarat dari Allah. Kejadian-kejadian itu bisa jadi seperti yang kalian ucapkan. Makanya dalam Islam lisan ini nggak bisa dia sembarangan suka-suka gue mau ngomong gini, ya bukan. Lisan kita ternyata mempengaruhi ya dalam hal ini kehidupan kita. Dalam Islam panduan yang ngomong itu ada dua. Kata Allah, kata Rasulullah, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-kata yang baik, kalau enggak diem. Memang pertama kali diminta banyak ngomong boleh, tapi kalau nggak bisa mendingan diem. Artinya apa? Karena kata-kata itu bisa mempengaruhi. Apalagi seorang ibu nih, kalau kita hubungkan dengan tema hari ini, ya jangan kau risau. Sebenarnya ini sangat dipengaruhi dari alisan seorang ibu. Bagaimana seorang ibu mampu menjadikan momen ini juga untuk muhasabah, minimal menjaga supaya yuk dalam situasi ini tetap optimis. Dan ciri orang optimis kata Rasulullah adalah selalu berkata-kata yang baik. Makanya Rasulullah berkata, yu'jibuni al-fa'lu. Saya ini takjub sama orang-orang yang optimis. Kata Rasulullah, siapa tuh orang-orang optimis? Yaitu al-fa'lu kalimatut thayyibah. Orang yang selalu berkata-kata yang baik. Dalam situasi apapun kita memang disarankan, dianjurkan untuk ngomong yang baik. Bahkan marahnya seorang ibu, ingat, candaannya juga. Karena candaan yang kadang-kadang dianggap biasa sama anak-anak muda zaman now bisa mempengaruhi. Ya, ini terjadi misalnya oleh beberapa sahabat. Ya, ada kitab yang berjudul Syiar A'lam An-Nubala, yaitu kitab yang mengupas tentang perjalanan ya orang-orang soleh, ya riwayat hidupnya, dan itu diceritakan ada satu kisah unik oleh Imam Az-Zahabi, 4 orang sahabat cilik. Yang pertama namanya Abdullah bin Umar, yang kedua namanya Abdullah bin Zubair, yang ketiga namanya Mus'ab bin Zubair, yang keempat namanya Urwah bin Zubair. Jadi ada 4 nih sahabat cilik umurnya 10 tahun. Mereka waktu itu umur 10 tahun. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, mereka lagi nongkrong, kongkow di pelataran Masjidil Haram. Masjidil Haram dulu nggak seramai sekarang ya, di luar masa pandemi ya. Jadi orang masih bisa kongko, ngobrol, nongkrong gitu ya. Selbada mereka tawaf. Ya mereka kebetulan nongkrongnya di bagian Hijr Ismail. Hijr Ismail itu wilayah yang ibu-ibu, yang bapak-bapak yang pernah umroh pasti tahu, atau yang haji pasti tahu, yang wilayah setengah lingkaran itu. Yang sejatinya bagian dalamnya itu bagian dalam Ka'bah itu yang belum sempat dibangun. Nah, ketika mereka nongkrong, tiba-tiba ada satu anak muda yang namanya Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, berkata begini kepada teman-temannya, tamannau, mari kita menghayal. Ya, kalau anak zaman now bilang halu yo, halu gitu, halu ya. Menghayal yo gitu. Diajak sama Abdullah bin Umar, maka kawannya langsung merespon yang bernama Abdullah bin Zubair. Dia bilang gimana? Saya kelak akan jadi seorang presiden atau khalifah. Saya beberapa tahun lagi akan jadi presiden. Teman-teman yang lain tersenyum ya. Kemudian wa kaifa anta Mus'ab? Bagaimana engkau Mus'ab? Kalau saya nggak pengen jadi presiden, saya ingin jadi gubernur. Tapi saya pengen jadi gubernur yang istrinya cantik dan 2. Jadi dia pengen istrinya cantik 2. Ini bocah masih umur 10 tahun, udah cita-cita poligami. Walaupun candaan doang, Bu. Saya pengen istrinya cantik 2.
Wa kaifa anta Urwah? Kalau engkau bagaimana Urwah? Kalau saya nggak pengen jadi presiden, saya nggak pengen jadi gubernur, kalau saya pengen jadi ahli fikih kata Urwah. Saya pengen jadi gurunya masyarakat, ya. Yang ketiga, yang berikutnya ditanya, wa kaifa anta Ibnu Umar? Kalau engkau bagaimana Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, saya nggak pengen jadi apapun di muka bumi ini, saya hanya ingin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Adz-Dzahabi, setelah mereka bicara begini, sejarah mencatat beberapa puluh tahun kemudian, ternyata terbukti. Satu, Abdullah bin Zubair tadi pengen apa? Dia pengen jadi seorang presiden. Allah catat, ya, dicatat dalam sejarah ternyata Abdullah bin Zubair benar-benar menjadi seorang khalifah di zaman dinasti Umayyah. Beliau jadi khalifah tuh, Bu. Ternyata omongannya waktu kecil kejadian tuh, Bu. Nah, yang kedua, Mus'ab bin Zubair, dia ngomong apa? Dia pengen jadi seorang gubernur dan Allah jadikan dia gubernur di umur 27 tahun. Dia ditunjuk jadi gubernur daerah Basrah, Irak, dan benar-benar yang uniknya ini beliau benar-benar menikah dengan dua wanita cantik. Ya, yang pertama istrinya bernama Aisyah binti Tolhah, yang kedua nama istrinya Sukainah binti Husain. Tuh, ini bayangkan tuh. Oh, makanya kenapa saya paham betul kenapa ibu-ibu tuh nggak suka suaminya bercanda poligami. Khawatir beneran, ya, khawatir beneran tuh. Kejadiannya kayak gitu tuh. Padahal Mus'ab bercanda doang kejadian. Ya, bagaimana Urwah? Urwah bin Zubair ternyata benar-benar jadi ahli fikih di zamannya. Dia menjadi seorang guru murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan yang keempat yang tidak bisa dibuktikan dalam sejarah memang pernyataannya Abdullah bin Umar yang pengen dosa-dosanya diampuni, tapi para ahli mengatakan sebagaimana tiga kawannya dikabulkan, demikian juga dengan Abdullah bin Umar walaupun tidak dinampakkan di muka bumi. Kesimpulan dari kisah ini penting. Pertama, kita mengambil pelajaran mengapa dalam situasi ini pun yang bisa kita evaluasi lisan. Lisan. Artinya kalau berkata jangan kau risau, seorang ibu harus mampu menjaga satu lisannya, karena lisan inilah awal dari yang nanti menentukan. Betapa labeling-labeling, kalimat-kalimat buruk, itu bisa mempengaruhi nanti jiwa anak sekaligus nasibnya. Lisan ibu keramat. Ya, hati-hati, ibu yang marahnya itu nggak terkontrol, makanya marah itu perlu latihan deh sekarang. Kalau kita pernah belajar bagaimana marahnya Ummu Abdurrahman yang saat anaknya itu ngambil makanan di rumahnya, kan menarik banget. Anaknya pada saat Ummu Abdurrahman lagi masak di dapur, tamu datang, tiba-tiba tamunya dilayani oleh Ummu Abdurrahman, tiba-tiba Abdurrahman kecil dia ke dapur, semua makanannya dihabiskan sama dirinya. Begitu ibunya ke dapur, habis makanan buat tamu. Betapa murkanya ibu, spontan ibu marah, maka ditarik anaknya, sini kamu, ta'ala anta Abdurrahman, diomelin, langsung diusir sama ibunya, ukhruj anta ilal haram, la'alaka imamah masjidil haram, keluar kamu masjidil haram, ibu laknat kamu jadi imam masjidil haram. Ya, bayangkan laknatnya seorang ibu, nggak tanggung-tanggung tuh. Ibu laknat kamu jadi imam masjidil haram, maka terbuktilah yang namanya ya Abdurrahman kelak jadi ulama yang sekarang kita kenal jadi Imam Masjidil Haram, nama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, jadi ternyata lisan ibu nih. Maka ibu kalau dari sekarang dalam masa pandemi ini ketika dalam situasi yang ibu nggak bisa ngontrol emosi, sebenarnya latihan aja dari sekarang. Omongan kita ini harus benar-benar mencerminkan. Biar kalau ibu marah terlatih, jebelin kamu, biarin kamu ntar jadi presiden gantiin Jokowi kamu. Ya benar-benar tuh lagi kesel ya. Ya Allah kamu, ntar kamu jadi pemilik sekolah Al-Azhar kamu gitu. Jadi apa lisan itu? Jadi maka kalau berbicara jangan kau risau anakku, yang pertama kali jadi titik tolaknya adalah ibu. Lisan orang tua nih, karena anak itu bisa optimis dan pesimis tergantung orang tuanya, apalagi ibunya. Ibu itu mempengaruhi anak-anak. Ya, kondisi ibu mempengaruhi kondisi kejiwaan anak-anak, dan itulah makna dari firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan menghasilkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Kata Allah, jika tanah itu baik, akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang dimaksud ini siapa? Tanah yang dimaksud di sini adalah ibu. Ibu diibaratkan tanah.
Maksudnya gimana? Kalau tanah itu baik alias ibu-ibu baik, insya Allah keluar darinya tanaman-tanaman yang baik, yaitu anak-anak. Makanya dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah 23, Allah menyebutkan ibu juga seperti tanah. Nisa'ukum harthulakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Jadi disebut nisa hukum harthulakum. Ibu disebut hars. Hars itu tanah ladang ya dalam ayat ini. Kalau Al-Araf disebut balad. Balad itu lebih luas. Intinya ibu diibaratkan seperti tanah. Makanya kalau ibunya happy, pasti anaknya happy. Kalau ibunya stres, anaknya stres. Disinilah happy mom, happy children, happy wife, happy life. Maka di sini pentingnya orang tua mengukur, pengen bilang jangan kau risau anakku, tapi ibunya pencemas ya. Sambil ibu bilang jangan risau ya deh, tapi emaknya bergetar, anak nggak percaya. Nggak mungkin anak bisa merasakan jiwa yang nyaman kalau ibunya nggak nyaman. Makanya sebagian besar anak-anak yang baperan, emosional, kalau ada yang nanya, Ustadz kenapa sih anak saya baper banget sensian, pasti pengaruhnya waktu dia dalam kandungan. Ibu lagi kandungan, lagi hamil, stres nggak? Depresi enggak? Kondisi ibu ini nanti menentukan janin. Kalau anak ibu baper, sensian, itu karena ibunya. Coba kalau ibu happy. Nah, ibu ini juga yang menentukan. Makanya kenapa Islam memperhatikan tentang hal ini. Bahwa seorang ibu dalam situasi ini juga harus menyadari. Bahwa dia harus mengupayakan. Walaupun tidak bisa seorang diri. Disinilah peran suami. Ya, mengapa nih saya juga nggak tahu nih bapak-bapak nggak ada yang ikut kajian nih seret Bu, abis ini saya mau ngomong sama suaminya, dengerin Pak, nih ngomong nih Ustadz sama suami ini. Kenapa? Karena yang menentukan banget soal kondisi batin ibu nyaman itu ternyata suami juga. Karena suami kalau nggak bisa menjalankan perannya sebagai qawam, di mana fungsi qawam itu salah satunya adalah mengayomi dan memperbaiki perasaan istri, itu juga membuat istri itu sulit untuk bisa memberikan kenyamanan kepada suaminya. Ya, kenapa? Karena momen ini harusnya menjadi momen yang untuk para suami mengevaluasi apakah istrinya bahagia. Karena kalau istri nggak bahagia, pasti itu. Ya, istri kalau nggak bahagia pasti dampaknya ke anak. Makanya kalau saya dengerin nih sekitar tetangga saya yang lagi PJJ pembelajaran jarak jauh ya. Itu kalau saya dengar ada ibu-ibu ngegas, susah banget sih. Udah mama bilangnya juga. Saya langsung evaluasi ini suaminya nih. Kenapa? Ibu-ibu yang ngegas itu karena saluran emosinya itu tertutup ke suami. Larinya ke anak. Nih ibarat kata nih air yang ngalir di pancuran ditahan. Ya, akhirnya jiprat kemana-mana. Karena seorang istri kalau nggak dapat kebutuhan batinnya oleh suami, maka dia akan melari ke anak. Maka itulah kenapa sebagian besar anak-anak yang mendapatkan amarah dari ibunya, sebenarnya itu akibat dari proses hubungan suami istri yang tidak harmonis. Jadi ini penting kenapa suami bagaimana hubungan di antara mereka supaya saling mengakrabkan diri, supaya muncul perasaan yang membuat cinta itu semakin kokoh. Sehingga ketika seorang istri tidak mendapatkan kebutuhan batinnya itu tadi 80% masalah anak itu berdasarkan pengalaman saya, 80% masalah anak bermula dari suami istri yang tidak harmonis. 80%. Ya, saya temukan bahwa di lapangan anak-anak bermasalah dari bapak ibu yang seringkali terjadi pertengkaran. Ibu ketika nggak bisa melampiaskan perasaan-perasaan negatifnya kepada suami, ini mempengaruhi nanti kondisi kebatinan ibu lah yang membuat akhirnya kondisi ibu ini larinya kepada anak. Nah, anak-anak itu kadang-kadang dapat dari sang ibu. Makanya dalam kondisi seperti ini, apalagi di masa pandemi, di mana kita berharap masa pandemi ini kan masa yang harusnya kita jadikan golden moment. Maksudnya gimana? Masa ini adalah masa yang harusnya kita manfaatkan betul untuk membayar hutang-hutang pengasuhan. Mungkin ada ya kebutuhan batin anak yang mungkin tidak terpenuhi. Kepada suami kita harus ngomong, ini momen banget. Selama ini kita jarang ngumpul ya, apalagi mungkin bapaknya sibuk bekerja. Di masa pandemi ini kita dalam tanda kutip dipaksa ngumpul, dipaksa untuk bertemu, dipaksa untuk bersua. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, coba manfaatkan, bilang,
kita mengharap supaya dalam hal ini benar-benar anak kita mendapatkan peristiwa ini sebagai momen yang memorable. Apa tuh memorable moment? Momen yang akan mengesankan mereka, momen yang kelak mereka akan mendapatkan yang namanya kesan yang positif. Bahkan nanti ketika di masa dewasa mereka akan ceritakan itu. Mereka akan ceritakan ketika mereka nanti jadi bapak dan ibu, bahkan jadi kakek nenek. Mereka akan ceritakan itu kepada anak cucu mereka. Dulu ya ada tahun 2020 ada peristiwa yang luar biasa. Bagaimana kakek mendapatkan sebuah pengalaman berharga. Di mana orang dipaksa di rumah dan kakek bergembira banget. Kenapa bergembira? Karena disitulah bisa berinteraksi sering dengan bunda, dengan ayah. Ya dulu sebelum pandemi kalau ditanya ayahmu mana? Jawabnya gelap. Ya karena ternyata ayah hadir pas gelap-gelap doang kan gitu ya. Yang menjelang matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Tapi sekarang Masya Allah justru kakek mendapatkan kebahagiaan ketika masa pandemi ya kita bisa berinteraksi dengan anak-anak kita. Ya inilah kenapa pentingnya kita untuk menjaga supaya perasaan itu menjadi anak-anak mendapatkan momen yang istimewa tersebut. Jangan sampai momen pandemi ini jadi momen yang traumatis, ya, momen yang membuat anak-anak kita akhirnya trauma. Maksudnya trauma gimana? Dia merasakan bagaimana ini momen yang menghoror gitu. Sampai ada anak yang berdoa, ya Allah, ya segerakanlah wabah corona ini ya Allah. Bukan karena takut corona ya Allah, tapi takut sama mamah ya Allah. Kalau corona sih bikin pilek, ya, batuk, ya. Sementara kalau mamah bikin stres, mual, muntah-muntah, mau pingsan kan begitu. Sampai ada anak yang mengkhawatirkan situasi ini. Semua terjadi karena ternyata seorang ibu ya menjadi salah satu penentu bagaimana kondisi seperti ini. Itulah mengapa kalau kita berharap supaya kondisi seperti ini seharus kita jaga, harus kita benar-benar perbaiki. Bagaimana seorang ibu harus memperhatikan bahwa kondisi diri dia juga. Nah, dalam situasi ini saya teringat salah satu ayat Allah di dalam surat Al-Muzammil. Ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ayat kelimanya, "Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad perkataan yang berat. Perkataan yang berat. Maksudnya gimana? Bahwa makna qaulan tsaqila, ada sebagian ulama mengatakan ini adalah perkataan yang berat bagi Rasul karena Rasul keluar dari zona nyamannya. Dia harus menyampaikan risalah dakwah. Dia harus menyampaikan pengajaran kepada umatnya yang resikonya diri dia akan dimusuhi. Maka disebut qaulan tsaqila, ya. Sesuatu yang berat bagi diri dia. Karena itu dalam situasi itulah Allah ya dalam ayat ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Rasul saja pernah mengalami situasi dia mengalami situasi yang berat yang disebut qaulan tsaqila. Tapi Rasulullah bisa melewati situasi ini di mana Rasulullah diberikan bekal oleh Allah lewat dua amal yang disebutkan dalam surat Al-Muzammil ya. Yang disebutkan dalam surat Al-Muzammil tadi di ayat pertama dan keempat. Apa yang Allah katakan? Yaitu tadi, ya ayal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Hai orang berselimut, ya bangunlah di tengah malam, ya setengahnya atau sepertiganya dan bacakanlah Quran dengan tartil. Inilah salah satu yang menyebabkan bagaimana Rasul akhirnya bisa mendapatkan kekuatan. Qaulan tsaqila adalah tugas Rasul yaitu menyampaikan yang namanya risalah Islam, pengajaran kepada masyarakat yang membuat Rasulullah akhirnya keluar dari zona nyamannya, tapi Allah berikan peringannya. Peringannya adalah sholat malam dan tilawatil Quran. Maka disinilah salah satu mungkin nasihat buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang menyimak tayangan ini, bahwa kalau kita sadar bahwa masa pandemi ini, ya masa pandemi ini ibu-ibu akhirnya dirampas zona nyamannya. Salah satunya adalah tidak bisa lagi nge-mall, ya ada ngemil kan gitu ya, berat badan makin nambah, kemungkinan me time-nya juga kurang, maka ini sesuatu yang berat.
karena ini sesuatu yang berat, maka ibu-ibu bisa melakukan apa? Salah satunya adalah nggak mungkin ibu bisa memberikan efek positif kepada anak kalau ibu-ibu sendiri ternyata satu, sholat malamnya jeblok, yang kedua adalah tilawah Qurannya nggak pernah. Ini jadi masalah, sebab ada orang tua tuh di masa pandemi bahkan tapi mohon maaf, sholat malamnya malas, tilawah Quran nggak pernah, jeblok di ininya. Jebol dia, artinya dia sendiri akhirnya risau sendiri, dia sendiri stres. Makanya mutlak dalam situasi seperti ini, kita punya protokol ibadah dari sisi ruhiyah kita. Bahwa beban kita berat hari ini sebagai seorang bunda, maka kita harus bekali diri kita supaya kita bisa memiliki jiwa yang sehat, karena jiwa kita yang sehat mempengaruhi anak-anak kita. Anak kita nggak mungkin bisa tenang, nggak risau kalau kita sendiri risau. Nah, jiwa kita yang risau ini ternyata dipengaruhi oleh mana? Oleh hubungan kita dengan Allah. Coba, apakah kita merutinkan sholat malam? Apakah tilawah Quran kita rutin? Jangan-jangan kita hanya fokus kepada urusan-urusan teknis. Ini dulu yang harus kita perbaiki. Maka Rasulullah bisa melewati kaulan tsaqilah ini karena dianjurkan oleh Allah untuk sholat malam dan tilawatil Quran. Ini faktor spiritual, faktor ruhiyah yang nggak bisa disepelekan. Maka ibu-ibu harus punya mutaba'ah yaumiyah. Bahkan di saat haid saja ibu-ibu harus punya amalan-amalan yang bisa ibu teruskan agar menjaga ruhiyah. Ingat, ruhiyah itu kekuatan utama seseorang. Ya, jangan mengadakan kekuatan fisik di masa pandemi ini. Orang itu ngadain kekuatan fisik, padahal fisik itu dipengaruhi ruhiyah. Badan boleh kecil, tapi ruhiyah kalau gede nyalinya kuat. Jenderal Sudirman itu fisiknya kalau kita lihat berdasarkan beberapa foto yang pernah kita lihat, itu kan kecil. Ya, bahkan nggak ada tampang jenderal kalau versi saya ya. Ya Allah, kok gini banget jenderal kita, bintang 5 bayangkan Sudirman ini. Tapi bikin gemeter Belanda dalam agresi militer pertama dan kedua. Padahal apa yang bisa ditakuti? Karena Jenderal Sudirman itu punya, dia kan lihat dalam beberapa peristiwa sejarah disebutkan bahkan ditandu. Fisiknya boleh jadi lemah. Tapi betapa Belanda sampai gemeteran ngelawan Jenderal Sudirman, kata Jenderal Gatot Nurmantio, karena Jenderal Sudirman ini punya ya jimat ya, walaupun istilah jimatnya saya nggak setuju ya, tapi maksud jimat ini maksud apa? Satu, dia rajin siam, yang kedua rajin qiyam. Siam dan qiyam itu amalan pokok kalau kita, kata beliau, untuk mendapatkan kekuatan dari Allah. Nah ini, ada orang-orang yang di masa pandemi ini tumbang. Secara fisik sih sehat, tapi jiwanya sakit. Kenapa? Karena aspek ruhiyahnya. Makanya kita boleh dibatasi untuk aktivitas-aktivitas yang membuat kita, tapi aktivitas ruhiyah nggak boleh dibatasi dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Tetap protokol ibadah kita tetap. Nggak boleh ke masjid buat bapak-bapaknya. Di rumah merutinkan untuk sholat tepat waktu. Jangan mentang-mentang nggak ke masjid, udahlah nyantai aja di rumah, sholatnya di akhir waktu. Mempengaruhi ruhiyah. Bacaan Quran kita diingatkan lagi. Ya, karena orang kalau fisiknya kuat jiwa lemah tumbang. Sebagian besar ciri orang yang jiwanya tumbang itu cirinya gampang galau, gampang stres, gampang depresi. Risaunya seseorang itu masih normal, tapi kalau sudah berlebihan sampai stres tertekan, itu ada something di ruhiyahnya. Saya pernah didatangi ya salah satu mahasiswa S2 dari Prancis ya, yang dia tiba-tiba datang dengan muka yang datar, cuma datang bilang saya disuruh ibu saya mendatangi Ustadz, ya saya cuma mau bilang saya boleh bunuh diri nggak Ustadz? Jadi pertanyaan pertamanya bikin saya kaget, kenapa? Saya bilang kamu nggak bahagia dengan diri kamu. Saya juga nggak tahu kebahagiaan itu apa, tapi saya ngerasa hidup saya membosankan. Ceritalah bagaimana dia semua masih berprestasi, IPK-nya tinggi di S2-nya, dia lagi liburan. Maka saya minta dia membuat rundown harian dia dari weekdays dia, Senin sampai Jumat. Coba deh, kamu bikin rundown harian kamu. Ternyata dia bangun tuh dari jam 4 sebelum subuh. Tapi ngapain jam 4? Dia mempersiapkan jurnal yang akan dipresentasikan. Dia baca buku lagi. Habis itu dia sempat, alhamdulillah masih sempat sholat. Habis itu dia ke lab. Habis itu diskusi, seminar. Ini sebelum pandemi ya. Kemudian dia nge-gym, makan, fitness gitu. Jadi saya
punya jadwal dia. Kesimpulannya dari jadwal rutin itu saya bikin yang namanya diagram. Ternyata 97% jadwal pekanan dia dari Senin sampai Jumat bahkan weekend itu 97% untuk akal, otak. Belajar, banyak baca buku, bla bla gitu semua tuh. 2% itu untuk fisik ya, dia paling untuk makan dan minum aja. Ya. Sementara yang 1% untuk ruhiyah. Jadi kebayang betapa timpangnya, kolaps saya bilang. Betapa ruhiyahnya nggak dapat. Makanya jangan heran ada orang yang kelihatan fisiknya kuat, jiwa lemah. Ya tampang tentara, hati Cinderella kan gitu ya. Ya, ini banyak otot six pack, jiwa ngondek tuh banyak anak-anak kita. Kelihatan otot six pack tapi menghadapi pandemi jiwanya ngondek juga. Kenapa bisa demikian? Karena asifat ruhiyah, orang tua juga begitu. Makanya orang tua harus memperhatikan bahwa hal yang harus diperhatikan, protokol pengajaran di rumah, memperhatikan aspek ibadah. Ayo, sholat duhanya gimana? Yo pagi-pagi zikir maksurat, pagi petang. Karena kan di dalam zikir maksurat itu ada doa yang kalau kita rutinkan efeknya ke diri kita. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan gelisah dan perasaan sedih. Kan kita minta tiap pagi. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku mohon padamu dari sikap lemah dan sikap malas. Jadi malasnya kita juga mohon tiap pagi itu. A'udzubika minal jubni wal bukhl. A'udzubika berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan sifat bukhl yaitu pelit. Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu dari jeratan utang. Di masa pandemi ini kita kadang-kadang harus berutang, mohon supaya enggak berutang. Dan aku berlindung padamu dari wa qahri rijal, dari datangnya para penagih hutang, debt collector yang ototnya segede bola dunia di etalase sekolah kan gitu. Jadi kita pengen gitu memohon sama Allah. Jadi Pak merutinkan itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita pengen memberikan ketenangan, karena para sahabat tidak ada yang membuat mereka tenang kecuali karena terhubung sama Allah. Jadi kalau ada kegelisahan, sedih, khawatir, semua itu manusiawi. Tapi kalau sudah membuat kita sampai berlebihan, sampai kita cemas, semua bisa jadi ada pengaruh setan. Ingat, setan itu punya tugas protokoler di masa pun manapun, yaitu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka was-was, menerbitkan was-was. Tuh, ingat tuh. Aduh, nanti bisnis kamu bangkrut tuh. Makanya tuh dari sekarang tuh udah jangan bagi-bagi sedekah sama orang. Belum tentu nanti kamu bisa punya uang. Kalau kamu bagi sedekah sama orang nanti pas lagi suami kamu nggak kerja, nggak ada duit, tuh diminta kita pelit sedekah. Tuh was-was tuh. Ya diminta kita nih, atau seorang suami misalnya mumpung masih ada kesempatan udah ambil aja korupsi dikit aja nih mumpung masa pandemi. Ada orang masa pandemi malah korupsi karena dibayang was-was ekonomi, belum tentu itu. Ya, anak-anak juga ada perasaan was-was, khawatir nggak lulus. Nah, apalagi sekarang penilaiannya kan virtual sulit. Ya udahlah bohong sedikit, tugasnya dikerjain was-was. Was-was itu pengaruh dari setan. Jadi hentikanlah setan mempengaruhi diri kita. Salah satunya adalah dengan memperbanyak yaitu dengan SOP ibadah. Itu pertama. Jadi kalau kita mengembalikan kepada bagaimana Rasulullah menyikapi kondisi kaulan thaqila yang Rasulullah rasakan, seperti yang ibu-ibu rasakan saat ini, ibu-ibu bisa memulai dengan protokoler minimal sholat malamnya dan juga tilawah Qur'annya. Yang kedua tadi, sebagaimana kami singgung, ada kerjasama dengan suami. Mau tidak mau suami harus menyadari bahwa kondisi kemesraan hubungan batin kita mempengaruhi anak-anak. Kalau aku punya masalah sama kamu dan gak selesai, pasti larinya ke anak. Ibu-ibu yang tanpa sadar ngegas sekali lagi bisa jadi karena gak selesainya. Ya hubungan sama suami. Bahwa suami kadang-kadang abai untuk memberikan yaitu hak batin istri. Mas, nafkah batin itu harus diingatkan. Bukan yang seringkali salah pahami, nafkah batin menggauli istri setiap malam. Ini bukan nafkah batin. Ya ini juga kebutuhan suami. Ya kalau betul nafkah batin, istri nggak nolak, suaminya stres kan gitu. Ternyata enggak, nafkah batin itu istri memang pun betul. Nah, nafkah batin itu batin istri nyaman. Apa sih nafkah batin istri? Minimal ada 5. Ya harusnya nyatet suami nih. Ibu nggak usah nyatet. Ya, ibu nyatet kewajiban. Ya, kalau ibu-ibu nyatet kewajiban. Nafkah batin wanita tuh butuh 5. 1, dia butuh dipahami. 2, butuh dihargai. 3, butuh dicintai.
4 wanita butuh merasa aman, 5 wanita butuh merasa bernilai. Dipahami, dihargai, dicintai, aman, dan bernilai. Makanya baginda Nabi itu lelaki terbaik benar-benar melakukan itu. Istri-istrinya itu Masya Allah dipahami. Ketika Aisyah suatu hari membawa piring yang dia cemburu karena ini kiriman dari istri Rasul yang lain. Aisyah itu cemburu karena rumah saya itu suami wajib makan masakan saya. Ya, jadi nggak boleh ada delivery order, dia nggak terima tuh, ada kiriman dari luar. Ya, makanya Aisyah cemburu begitu kiriman istrinya dibawa ke depan Rasulullah, spontan dibanting perang gitu ya. Bayang nggak Rasulullah lagi rapat sama para sahabat, kalau bukan Rasulullah mungkin udah ngamuk, ngomel, bikin malu kamu enggak. Rasulullah lagi terbaik. Alih-alih memarahi, justru Rasulullah berkata apa? Gorrot umukum. Ini namanya teknik untuk membuat wanita, suami harus paham, membuat wanita itu merasa nyaman, yaitu dinamai perasaannya. Kata Rasulullah, ibu kalian lagi cemburu. Jadi namanya perasaannya, kamu lagi cemburu ya. Itu makanya kalau suatu saat suami menghadapi ibu-ibu tiba-tiba ngegas sama anaknya, kan mama udah bilang berkali-kali. Alih-alih memarahi istri yang bilang, mah sadar mas, stres. Ya mama sadar, nggak boleh kayak gitu. Kalau mama kayak gitu ntar anak susah. Ini malah bikin ribut. Istri mama bilang gini, kamu nggak ngerti sih bagaimana. Nah, itu. Yang benar adalah sebutkan, nah, mama lagi capek. Mama lagi banyak pikiran, mama lagi banyak. Nah, sebelum bilang kayak gitu. Tapi nggak boleh bilang mama stres, karena label kata stres itu bikin ibu-ibu sakit hati. Emang gue sakit jiwa apa? Nggak boleh bilang mama stres nak, ya depresi nih, mau masuk rumah sakit jiwa. Wah, itu sadis ibu-ibu langsung. Apa jadi maksud kamu? Nggak, cukup bilang mama capek ya. Jadi itu pahami. Yang kedua, wanita butuh dihargai. Ya, makanya nggak boleh membanding-bandingkan ya para suami. Walah kamu baru anak 3 aja ngajar ya, guru tuh 30 anak biasa aja kamu udah protes. Mohon maaf, tanpa maksud membandingkan antara istri dengan guru di sekolah, masing-masing punya peran yang luar biasa, guru juga udah hebat, tapi membandingkannya nggak pas ya. Guru di sekolah waktu ngajar itu nggak ada kegiatan lain, ibu guru-guru itu yang ngajar aja. Kalau ibu ngajar itu sambil mikirin habis ini masak apa ya. Oh iya jemuran belum diangkat. Aduh mana laundry itu numpuk lagi. Itu oh iya itu ada yang mesen orderan gamis belum di packing lagi. Oh ya Allah obat buat mama harus dikirimin obat. Oh iya itu tukang taman harus dikontrol tuh gimana sih itunya. Oh iya itu ordeng kata hari ini mau datang mau dipasang. Udah kepikiran yang lain-lain tuh. Ngajar sambil mikir yang lain makanya nggak bisa dibandingin. Tetap harus dihargai. Ya. Ada bilang, walah kamu guru aja begisa, kamu enggak. Guru di sekolah waktu ngajar, maaf, siswanya itu seragam. Kelas 3 semua, kelas 4 semua. Kalau ibu di rumah itu, maaf, dari kelas SD, DTK, ada yang sampai SMA, itu satu paket. Kadang-kadang dia juga bingung ngajarnya gimana. Ya itu saya rasakan, istri saya aja mulai dari anak kami yang mahasiswa ya sekarang lagi ditinggal di Indonesia karena sebelumnya di Mesir, setelah kemarin dibuka lockdown Mesir kita tarik ke Indonesia ya. Dan masih ada yang TK gitu. Jadi semua yang saya rasain. Makanya dibutuhkan oleh wanita adalah dihargai. Cukup bilang makasih ya, Dek. Oh, tapi aku belum maksimal, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah bisa kamu tangani. Itu yang butuhkan. Jadi memang nih berbicara tentang jangan kau risau ini kata kuncinya emaknya ini dulu nih. Ya emaknya kalau nggak happy bahaya. Mama yang suka cemberut bahaya itu. Yang ketiga butuh dicintai. Wanita butuh. Kalau dalam risetnya mengatakan wanita butuh 4 kali ucapan cinta. Nah para suami ini nggak tahu nih suami denger ada nggak ya? Mudah-mudahan ada deh ya ibu-ibu tolong yang suaminya ada bangunin jangan tidur bangun dengerin ini gitu ya. Salah satunya adalah wanita butuh 4 kali ucapan cinta dalam sehari. 4 kali Pak. 4 kali wanita butuh ucapan cinta. Tapi ada suami ngakalin pas malam sebelum tidur dirapel. I love you, I love you, I love you, I love you. 4 ya. Udah cukup. Enggak begitu. Ntar ada dirapel seminggu. 4 kali 7, 28. I love you, I love you, I love you, I love you. Ntar pekan depan lagi. Enggak begitu. Maksudnya ada jeda. Aku sayang kamu. Ntar lagi pada saat zuhur, I love you. Itu penting. Ya, wanita butuh pengakuan bahwa dia dicintai. Ya, butuh kalimat menunjukkan engkau bidadariku. Ya, walaupun anak kita protes bidadari kok gemuk, nggak boleh ngomong gitu. Ya apa kamu itu? Misalnya nggak boleh ya kalimat-kalimat yang menyakiti istri dan itu nggak boleh kalimat-kalimat seperti itu.
Nah, ini seperti itu yang harus kita jaga, termasuk bagaimana wanita dicinta itu sederhana, diajak ngobrol, kan kebutuhan wanita itu adalah bicara, ya. Kalau bapak-bapak ingin istrinya sehat lahir batin, jadilah TPS di malam hari. Apa tuh TPS? Tempat pembuangan sampah emosi. Jadi bapak-bapak itu kalau malam-malam itu cukup dengerin aja, dan ini praktekkan Rasul. Rasul itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bitu indah kholati Maimunah. Jadi yang bercerita ini adalah Abdullah bin Abbas. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, apa kata Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahadas ma'alihi thumarkoda. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi Rasulullah itu ngobrol dulu sebelum tidur. Ini salah satu yang harus dicontoh oleh para laki-laki termasuk saya. Jangan sampai sebelum tidur cek WA dulu, mention IG, lihat skor bola, lihat data penyakit karena corona berapa. Begitu mata udah sepet baru tidur. Ini yang membuat istri itu akhirnya kalau malam harinya nggak di-cleansingin emosinya, di detox, pagi-pagi itu makanya masih makanya malam itu berikan hak istri untuk bicara. Karena wanita yang sehat jiwanya kan minimal butuh 20.000 kata per hari. Itulah wanita itu ya butuh 20.000. Makanya kalau mau aman nikahin penyiar radio, MC, operator telepon itu 20.000. Ya makanya saya bagus banget nih acara ini nih, MC-nya wanita. Itu kan maksudnya memfasilitasi ya ibu-ibu supaya bicara. Makanya kalau acara-acara itu ibu-ibu jadi MC aja Bu. Minimal tuh kalau suami nggak peka, ibu dapat jatah untuk ngomong lewat jadi MC. Karena ketika wanita bicara banyak itu tanda sehat. Karena wanita itu nggak ada yang pendiam. Ingat rumusnya, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Emang wanita tuh kalau udah terluka, diem tuh. Makanya kalau udah wanita pendiam, bahaya, warning. Apalagi kalau udah ngomongnya patah-patah. Wah bahaya. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Apa? Goreng. Nah udah bahaya tuh. Itu suami harus banyak istighfar. Mohon ampun ya, habis ini segera tawarin dek Shopee. Kamu pilih yang mana gitu ya. Kalau perlu lihat daftar belanjaan di online-nya. Udah itu ikhlasin aja daripada urusannya kemana-mana. Ya begitu. Karena wanita yang sehat itu kalau ditanya 1, jawabannya 1000. Kalau ibu-ibu yang sehat itu tanya 1 kadang, kamu udah makan belum? Udah tadi kok beli ayam goreng Mas di tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo masa Mas cerita katanya Pak Lurah katanya nikah lagi sama anak tetangga. Ya itu dari ujung-ujung yang ngomongin ayam goreng ujung-ujung ke Bu Tejo. Itu sehat itu. Memang mama tuh kayak gitu. Kalau sehat itu ngomongnya apa, jawabannya apa. Itu memang kalau mama kayak gitu. Jadi memang kalau sehat itu ada aja nih omongin. Saya aja kadang-kadang kalau istri ngomong tuh lompat-lompat ke sana kemana. Saya lagi ngomong apa tiba-tiba istri tahu tuh nyambernya kemana. Oh lagi sehat nih, nggak apa-apa. Ini lagi sehat banget. Emang begitulah wanita itu. Nah kadang suami nggak paham. Kenapa sih harus ngomong? Karena supaya istri itu tidur dalam keadaan damai. Karena sampah-sampahnya kebuang, kasarnya biarkanlah sampahnya untuk diriku agar pagi-pagi berikan bunga untuk anak. Karena ibu-ibu itu kalau pagi-pagi dia butuh yang namanya sesuatu menggembirakan. Nah, itulah kenapa ayah juga berperan di sini pagi-pagi juga membangun mood booster. Salah satu yang dibangun di pagi hari itu adalah bagaimana pagi-pagi harus dengan mood booster. Setiap kita harus punya mood booster masing-masing. Ibu-ibu tinggalkan ceknya. Kalau mood boosternya adalah ngopi, ibu sampaikan ke suami. Tapi mood booster paling penting dimulai dari sapaan di pagi hari. Salah satu yang diajarkan Rasulullah itu kalau pagi itu selalu bertanya kepada sahabat dengan pertanyaan yang memberikan dampak emosi positif. Dan ini penting buat kita, buat para suami, buat para istri. Kalau pagi-pagi itu kayak Rasulullah kok nanya gini kepada para sahabat. Hal ro'a ahdu minkumul barihata ru'yah. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Tuh. Rasul itu kok nanya pagi-pagi mimpi indah. Nanya, itu penting. Jangan pagi-pagi nanya mencekam. Semalam dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya akan terjadi dukhon dalam waktu 40 malam. Akan turun dajjal dan kita akan terjadi kiamat banyak tobat. Ini sih benar, tapi waktunya nggak pas. Anak stres tuh tegang pagi-pagi udah nggak mau sekolah. Ini karena ibu-ibu, bapak-bapak, karena kadang-kadang saking semangatnya habis ikut kajian akhir zaman, pagi-pagi cerita yang bukan berarti nggak boleh. Waktunya bukan pagi-pagi, karena pagi itu waktu mood booster. Karena kaidah para ulama adalah likuli amalin waktuha wa likuli waktin amaluha. Setiap amal tuh ada masanya, setiap amal ada masanya. Ibu kebayang nggak? Ibu lagi ada berita kematian, teman datang malah zikirnya, Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tabuk tuh orang.
gue lagi zikir, ya zikir lu nyakitin. Orang lagi musibah kayak gini, lu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya suami pulang ke rumah, ibu zikirnya astagfirullah, 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 kan nyakitin. Ya bukan salah zikirnya sih nggak salah, tapi momennya nggak pas. Maka pagi-pagi itu momennya adalah membangun mood booster, salah satunya membangun kehappian. Salah satu peran ayah di situ. Makanya kalau ibu-ibu nih nanti dapat tugas ngajar, ya, ibu-ibu tuh juga punya waktu transition time, misalnya bagi tugas, Mas, kalau bisa bangunin anak kamu. Ya kenapa? Memang salah satu peran ayah itu bangunkan anak yang benar ya. Karena kata Dr. Adnan Baharis berdasarkan riset, anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayah lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibu. Itu berdasarkan risetnya. Ya, maka kenapa? Karena anak itu setiap hari butuh butuh refleksi tokoh. Jadi kebangunkan adalah bapak, dia akan seperti yang membangunkannya. Dia ingin berprestasi, kompetitif, dunia luar gitu. Tapi kalau bangunkan adalah ibu, anak-anak walaupun ibunya bekerja, tapi kan tahu dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu. Itu dunia ibu. Jadi anak-anaknya begitu. Ya merasa ya kurang, makanya bapak itu bangunkan dengan cara tadi ya, termasuk supaya apa, supaya ibu mempersiapkan tadi protokol persiapan pengajaran ya. Setelah ibu misalnya anak kan pegang bapak nih, nanti kan siap-siap sama ibu. Nah ibu-ibu nih habis setelah subuh tempat zikir maksurat dulu, lihat WA grup sekolah di kelas apa yang dilakukan. Jadi bapak mempersiapkan itu, membangun emosi positif. Dia kalau ada yang emosi negatif gimana Ustadz? Rasulullah pun pernah mengalami. Makanya pilihan kalimat itu penting, kata-kata itu penting. Ada salah satu sahabat nama Abdullah bin Umar, seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, ini sahabat lah sama yang namanya Abdullah bin Umar. Suatu hari Abdullah bin Umar nih mimpi buruk, dibawa keliling neraka. Kebayang nggak Bu? Dibawa dia oleh 2 tarik malaikat, di dalam mimpinya dilihatin neraka dan siksanya luar biasa. Wah kita nauzubillah, jangan sampai kita ya bisa melihat neraka ya ditawarin walaupun free trial nggak mau kita, jangan sampai. Nah ini juga dialami yang namanya Abdullah bin Umar, ditawarin keliling neraka, dilihat neraka. Pada saat dia bangun nafasnya tersengal-sengal, langsung bad mood, bete, nggak bisa senyum dia. Dia merasakan mimpi yang mencekam tersebut. Singkatnya dia berceritalah sama saudara kandungnya yang bernama Hafsah. Nah Hafsah ini ceritalah kepada yang namanya Rasulullah tentang mimpi dari Abdullah bin Umar. Lihat cara Rasul. Rasul begitu ada orang bad mood pagi-pagi, kalimatnya memberikan dampak. Apa kata Rasul? Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah, seandainya engkau rajin salat malam. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau seandainya engkau rajin sholat malam. Masya Allah, gara-gara kalimat ini disebutkan para ulama, Abdullah bin Umar langsung happy dan dia bertekad tidak akan meninggalkan sholat malam sampai ajalnya datang. Jadi inilah cara cerdas Rasul, mampu membangun emosi positif. Maka kalau kita perhatikan, peran ayah juga tidak bisa lepas di sini. Peran ayah termasuk menjaga emosi ibu, dan peran ayah juga mampu menciptakan suasana yang membahagiakan. Karena ingat, kerisauan itu akan muncul kalau anak tidak mendapatkan hormon happiness, kegembiraan. Kegembiraan itulah yang harus kita wujudkan dalam rumah. Sebab apa? Sering kita mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah surga itu sesuatu yang kita impikan. Tapi kita lupa bahwa rumah surga ini salah satunya adalah ketika kita mampu menghadirkan gambaran penduduk surga di dalam rumah. Apa sih gambaran penduduk surga dalam rumah? Allah sebutkan dalam surat Abasa. Dan ini coba kita lihat apakah rumah kita rumah surga atau rumah neraka. Salah satu yang disebutkan oleh Allah, rumah surga adalah disebutkan dalam surat Al-Basa 38-39, wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa bergembira ria. Berarti salah satu ciri melihat rumah sudah surga atau tidak, lihat adakah ketawa di rumah kita. Kalau yang ada stres, yang ada adalah tangisan, itu tandanya bakalan muncul rumah neraka, baitin nari. Maka salah satu peran ayah itu menjadi entertainment. Makanya dalam buku Father Man, ya sebagian mudah-mudahan sudah baca buku kami yang saya tulis Father Man, ya sebenarnya ini buat para ayah ya. Buku Father Man ini ya, seperti ini.
Nah, buku Fatherman itu sebenarnya alhamdulillah nanti setelah buku Fatherman ini kami menerbitkan buku lanjutannya, yaitu Ayah Sang Kepala Sekolah. Itu gratis insya Allah karena bentuknya e-book. Nanti tinggal download saja di www.fatherman.id ya. Tapi ini sedang dalam proses penggarapan, insya Allah bisa di-download, dan itu buku e-book yang gratis kami bagikan khusus buat para ayah. Di buku Fatherman pertama itu kami bahas salah satu peran ayah. Ya silakan ingatkan suaminya yang sudah punya bukunya dibaca lagi, atau yang sudah punya mau dibagikan ke orang lain, di fotokopi saja nggak masalah ya, yang nggak boleh dijual ulang ya, di fotokopi dibagikan untuk boleh. Kami senang jika buku Fatherman ini bisa memberi inspirasi buat para ayah. Salah satu peran ayah yang menjadi fokus di dalam buku Fatherman adalah ayah jadi figur entertainment, di mana ayah menjadi lelaki penghibur. Ayah yang membuat anak-anak itu bisa gembira. Karena kalau ibu bertugas mengajar, ayah jadi yang disebut energizer. Ayah lah ya memberikan ya energizer. Jadi ayah kadang-kadang ngajak bermain. Dalam buku ini kan sebutkan ayah punya fungsi 3 kalau ingin jadi entertainment. 1, ayah memiliki fungsi bermain. Yang kedua adalah berkisah. Yang ketiga adalah menjelajah. Kenapa? Karena inilah yang dimaui oleh anak-anak kita. Karena di zaman now ini, anak-anak zaman ini punya rumus. Enggak cukup jadi ortu yang baik, tapi jadilah ortu yang asyik. Sebab baik aja biar dianggap kurang mabuk. Saya pernah nemuin ada anak-anak yang nongkrong lama banget di kafe. Saya langsung bercanda dan bilang, betah banget di sini nggak pulang loh. Ya, bapak lu galak ya, nyokap lu galak ya. Apa jawaban mereka? Enggak, bokap nyokap gue baik tapi nggak asyik. Jadi mereka mengatakan bokap nyokap baik tapi nggak asyik. Maka di zaman now ini pentingnya kita membekali diri bahwa kita kalau ingin membuat anak happy dan dia nggak risau, kan kenapa dia risau? Karena dia merasa di luar itu dia dapat kesenangan, di rumah nggak asyik, makanya dia risau. Kalau pengen anak supaya nggak risau, berikanlah apa yang ada di luar. Salah satunya kenapa sih anak-anak bisa betah nongkrong lama-lama di kafe, di mall? Karena bisa ketawa. Kalau di rumah nggak bisa ketawa bahaya, karena bagi anak ketawa itu kebutuhan pokok. Bagi anak ketawa udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak bisa ketawa, mereka bisa dalam hal ini ya bisa mencarinya sendiri. Kalau rumah nggak bisa mampu membuat dia ketawa, bahaya. Salah satu peran ayah mampu membuat anak ketawa. Makanya kalau lagi sarapan itu jangan serius-serius amat. Ngobrol di meja makan kadang, ya Allah pertanyaannya kadang serius banget. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Ya 5%, atau ya Allah kata anak, ya serius banget bapak nih, kaku banget kayak kena kering kan gitu ya. Kayak bapaknya itu nggak bisa ngajak senyum. Bapaknya itu ya ini penting buat bapak. Latihan buat anak tuh merasa happy. Jangan mentang-mentang ustadz setiap ketemu anak langsung disodorin ayat, kan bete juga anak. Baru duduk, nah ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, kata anak, ya gue diruqyah lagi kan. Setiap ketemu bapak, kenapa perasaan gue kayak jin iprit ya, diruqyah mulu. Jadi perasaannya dibacain ayat tuh kayak diruqyah. Ini karena bapak lupa ketemu sama anak itu penting. Kadang-kadang kita perlu meniru bagaimana Rasulullah misalnya membangun keakraban dengan anak-anak. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, dan ini penting mungkin buat para bapak. Kenapa Rasulullah katakan kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahun. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka, kecuali illa, kata Rasulullah, mula abatur rojul ma'alihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi canda tawa seorang bapak sama anak sama istrinya berpahala. Jadi makanya kalau ngajak canda tawa istri, anak itu berpahala. Bapak harus punya kemampuan ini. Sehingga inilah ditiru oleh para sahabat. Ada sahabat namanya Zaid bin Sabit. Ibu-ibu mungkin tahu Zaid bin Sabit, sahabat pengumpul Al-Quran, ahli fikih mawaris. Kata Sabit bin Ubaid dan kitab Adab Mufrad jelaskan, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkah fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah saat berada di depan kaumnya, namun lebih kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit ini kalau sama teman-temannya dia gagah berwibawa, tapi kalau di rumahnya dia bapak yang kocak menyenangkan. Sebagian bapak-bapak kebalik, gila sama temannya dia kocak luar biasa, dan di rumahnya galak ampun-ampunan.
sholat. Ini bikin anak stres. Gimana anak gak risau di masa pandemi disuruh di rumah tapi dia tertekan. Yang benar berikan kebutuhannya kayak happy. Bapak ngomong obrolan receh ya. Jangan tegang gitu pertanyaannya sampai anak mikir, ya Allah jangan-jangan gue tinggal di Korea Utara ya. Ini jangan-jangan Papa Kim Jong Un lagi nyamar nih. Ya, jadi bikin stres sendiri. Ya, jadi memang nggak ada salahnya. Saya sendiri kadang sama anak tuh beradu tebak-tebakan gitu ya. Abi, kebo apa yang capek ya? Apa ya? Ke Bogor jalan kaki. Oh iya pantesan nih capek emang. Yang kayak gitu ya. Kadang saya tanya, kenapa anak babi jalannya nunduk? Enggak tahu, Bi. Ya, soalnya dia malu ibu bapaknya babi, makanya dia nunduk. Oh gitu. Ya Allah, Abi bisa aja. Kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Ayo. Enggak tahu, Bi. Soalnya dia seneng ibu bapaknya bukan babi, makanya dia lompat-lompat. Oh Allah, Abi bisa aja. Sekarang anak kanguru kenapa jalannya lompat-lompat? Aku tahu, kata anak saya. Soalnya dia seneng kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Kenapa anak kanguru jalan lompat-lompat? Ya namanya juga anak-anak, biasa lompat-lompat. Kamu aja sering lompat-lompat, saya bilang. Jadi ada sesuatu yang buat anak, bisa aja. Ini yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang orang tua itu sama anak itu terlalu serius. Obrolan ini kadang-kadang membuat anak stres. Anak kelas 3 SD diajak diskusi tentang konspirasi global dan bagaimana tatanan ekonomi New World Order. Dia stres dia. Bayangin, mendingan yang asik-asik aja. Makanya bangun keakraban itu. Jadi kerisauan itu bukan sekadar nggak boleh risau. Tapi kita sendiri mampu menghadirkan kehangatan, keasikan yang membuat proses belajar itu mudah. Kenapa saya bilang? Otak manusia itu sebenarnya unik. Allah tuh hadirkan otak itu dengan sistem yang sudah ya waktunya udah mau habis ya. Oke, saya persingkat. Salah satunya adalah otak manusia ini menarik. Salah satu ini kalau dibedah ya. Yang namanya korteks pusat berpikir itu bisa menyerap informasi dan belajar kalau limbix itu terbuka. Limbix itu terbuka kalau gembira, tapi kalau dia tertekan limbix tertutup, ibarat kata katup ya dari sebuah paralon. Kalau menyempit maka nggak bisa tuh air masuk, ada sumbatannya. Begitu yang terjadi sama bagian korteks kita. Kalau limbixnya tertekan, katupnya makin kecil, air sulit masuk. Itulah mengapa kalau pengen anak bisa belajar, bikin happy. Limbixnya dibikin supaya gembira, bikin keakraban, pagi-pagi bangun mood booster anak tadi seorang ayah. Yuk, itulah mungkin yang bisa memberikan dampak positif. Karena itu, yuk bagi ayah silakan jadilah be a father man. Ya mungkin silakan baca lagi, kunjungi website www.fatherman.id, mungkin dapat informasi nanti buat buku e-booknya yang gratis, ini bisa di-download segera, mungkin dalam waktu 2 minggu insya Allah akan segera launching, nanti informasi ada di IG @ajobenri. Ya buat ibu-ibunya juga menyadari, wah saya yang sangat mempengaruhi kondisi anak-anak, karena itu saya pun harus punya kemampuan untuk merecovery emosi supaya nggak gampang marah, nggak gampang stres, nggak gampang depresi. Ya mudah-mudahan bisa membuat anak-anak kita merasa betah dan nyaman bersama di rumah walaupun masa PSBB. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair buat Ustaz. Sangat menarik kajian yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Ustaz. Silakan. Pertanyaan ini dari Ibu Dina dan saya gabunglah dengan Ibu Farida karena sejenis pertanyaannya. Kalau dulu saat anak-anak kecil kita suka bilang ke anak, nakal banget sih kamu. Padahal itu kan nggak boleh, takutnya jadi doa, Ustaz. Ya. Nah, gimana biar ucapan yang sudah terlanjur terucap tidak jadi doa di kemudian hari? Iya. Kemudian gimana menghadapi anak yang udah bete, bad mood, manyun? Nah, begitu Ustaz. Iya. Silakan dijawab. Baik, pertama adalah
perkataan-perkataan yang pernah kita lakukan itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dan kita menyadari itu kesalahan. Solusinya adalah segera beristighfar dan mengganti dengan perkataan yang baik. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum amalakum yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik, yaitu salah satu solusinya. Dengan perkataan yang baik itu akan perbaiki amalanmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi ibu-ibu yang sudah terlanjur ngomong ya wajib beristighfar dan menggantinya. Ya, sebab ya kalimat kamu nakal banget sih, itu bukan sekedar doa tapi udah labeling. Labeling itu yang sejatinya masuk kepada sikap ya, bahwa aku tuh anak nakal karena ditanamkan gitu. Nakal banget sih kamu, nakal banget. Nah, ini khawatirnya menjadi sebuah label. Dan ini yang khawatirnya secara kejiwaan anak juga menolak untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Karena itu gantilah dengan kata-kata yang baik dan beristighfar. Sebab efeknya ya kalau kita pun sudah menyadari walaupun tidak ada pengaruhnya sekarang, jangan merasa dulu saya pernah ngomong gini, buktinya biasa aja ke anak saya, alhamdulillah baik. Enggak hari ini Bu, belum tentu, bisa jadi beberapa tahun lagi. Saya pernah nanganin kasus ya seorang wanita ya dalam hal ini umurnya berapa ya 33 atau 35 datang ke saya, dia minta didoakan supaya segera dapat jodoh karena dia masih lajang jomblo gitu ya dan dia sudah bekerja. Secara fisik mohon maaf saya lihat dia sebenarnya cukup menarik gitu ya dan berasal dari suku yang mungkin menyenangkan ya lembut gitu. Dan tapi entah kenapa dia bilang setiap proses ta'aruf gagal-gagal mulu. Sampai akhirnya saya bertanya sama dia, ibunya masih hidup? Masih Ustadz. Tinggal di mana? Di Jawa. Oke. Saya bilang suruh pulang kampung deh. Coba aja tanya jangan-jangan ada ganjelan di hati ibu. Enggak kok, saya udah telepon Ustadz. Saya pernah tanya biasa aja. Ya belum tahu, bisa jadi kan. Coba kalau ngomong dari hati ke hati mungkin lebih pas daripada telepon. Akibat saran saya ini akhirnya dia mau tuh. Begitu dia datang kepada ibunya dia cerita pas hari pertama hari Senin atau hari apa itu dia bilang udah ngobrol ternyata gak ada masalah Ustadz. Kata mama enggak kok mama gak ada ganjilan di hati dan gak pernah ngomong apa-apa ke kamu gitu ya. Ya udah seneng lah dia. Tapi pas hari keempat wanita ini cerita dia lagi haid kebetulan di hari pertama jadi agak deras. Malam-malam itu katanya dia keluar untuk ganti pembalut. Dia melewati kamar ibunya. Tiba-tiba ibunya itu nangis dan dia ngelihat karena kamarnya nggak dikunci rapet. Jadi kedengeran gitu. Ibunya nangis sambil ngomong ya kalau bahasa Jawanya ya anakku ya Allah gitu. Pokoknya gitu. Dia sampai anak ini heran sampai dibuka pelan-pelan dipeluk ibunya. Ibu kenapa? Akhirnya ibu ini bilang, ibu maafin ibu, maafin ibu. Ibu baru ingat ya ternyata ibu pernah berkata yang buruk. Maksud ibu ya dulu ternyata diingatkan dulu waktu kamu SMP kan kamu pernah jadi ketua OSIS. Waktu itu ibu pernah bilang tolong pas hari Jumat habis Jumatan tuh ada pengajian di rumah. Kamu jangan kemana-mana karena ibu tuh capek melihat tamu kan nggak ada pembantu. Kamu harus bantu. Iya Bu kata kamu. Tapi ibu anaknya lupa entah kenapa habis Jumatan diminta rapat OSIS dia nggak waktu itu kan belum ada telepon. Jadi dia ya itu rapat aja. Sampai akhirnya si ibu ini dalam keadaan di rumah capek, dia kesel banget. Ya dia pas tamunya udah pulang, anak ibu udah pulang, akhirnya dia di dapur tuh nyuci semua piring yang ada. Begitu anaknya pulang, dia ngerasa udah beres di depan. Padahal ibu lagi capek di dapur. Akhirnya dia malah masuk kamar, tidur. Ya capek banget. Nah ibunya itu habis nyuci piring, tiba-tiba ngeliat anak tidur, keluarlah kalimat cuman celetukan gini doang. Ya atau dumelan. Ya Allah malesnya kamu bener-bener deh. Kalau begini gak ada yang mau nikah sama kamu. Kalau begini gak ada yang mau nikah sama kamu. Kalimat ini keluar walaupun pelan. Dan ibu ini baru sadarnya itu beberapa tahun ternyata sampai anaknya itu. Malam itulah akhirnya ibu ini beristighfar, pelukan. Si anak ini juga memohon ampun sama ibunya karena telah menyakiti ibunya waktu itu. Singkatnya, wallahi Nanik cerita 2 minggu setelah kejadian itu, dia langsung nikah sama teman SD-nya yang juara kelas yang emang belum nikah. Yang dulu dia pernah punya perasaan jatuh cinta sama dia. Nikah 2 minggu setelah itu. Dan itu diceritakan ke saya. Makanya kenapa dia bilang ternyata memang ada hal-hal yang bisa jadi sangat dipengaruhi oleh lisan kita. Wallahualam bishawab.
Jadi kita sebagai seorang ibu harus berhati-hati ya Ustadz ya, untuk melontarkan atau mengucapkan sesuatu ke anak. Jadi pelajaran kita. Baik, Ustadz, ada lagi pertanyaan dari Ibu Ayu. Bagaimana menyembuhkan sakit hati anak yang pernah disakiti atau ditampar oleh ayahnya? Apakah salah bila ibunya meminta talak karena hal itu? Terima kasih. Maaf Bu, pertanyaan kurang jelas gimana? Bagaimana menyembuhkan sakit hati anak yang pernah disakiti atau ditampar oleh ayahnya? Dan apakah salah bila ibunya meminta talak karena hal itu? Gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau hanya karena masalah yang gini ya, berbicara tentang talak itu kita berbicara bukan sekedar hukum boleh dan tidak boleh. Tapi talak itu berbicara tentang seberapa tangguh kita dalam menghadapi ujian Allah. Sebab kalau hanya karena masalah suami kasar gitu kita langsung berpikir udah tinggalin, ini karakter yang sejatinya akan terus menjadi ujian kita. Jangan-jangan besok nikah ada suami ngilangin Tupperware, hilang, cerai gitu. Jadi kita nggak pernah menyelesaikan masalah. Ada masalah suami nampar itu selesaikan dulu, jangan cerai. Bukan. Setiap masalah itu ntar suami ada yang kentut, bau gitu, cerai. Enggak gitu. Kita karena bukan hukum ya. Karena kalau kita lihat bagaimana seorang Asia, suaminya tuh Fir'aun. Sekarang saya tanya, apakah suami ibu yang tadi mengatakan itu menggambar anaknya lebih jahat daripada Fir'aun gitu? Fir'aun itu bukannya gampar, bunuh. Dia juga ngaku Tuhan. Nggak tahu suami ibu ngaku Tuhan nggak? Tiba-tiba bilang, nih saya Tuhan. Kalau udah kayak gitu ya silakan. Ini Fir'aun di zaman sekarang gitu. Kalau sekarang dia masih sholat hanya karena itu, maka sejatinya bisa jadi itu PR kita. Satu, jangan-jangan maaf, suami yang suka nampar yang sifat kerasnya ini mungkin akan terperbaiki kalau kita menggeser diri. Maaf nih, sebagian ibu-ibu mendapati suami yang kasar, suka gampar kepada anaknya atau kepada diri dia. Selama ini kita memposisikan diri selalu sebagai korban. Suami saya jahat Ustadz, dia menggampar saya, anak saya. Kalau posisi kita sebagai korban, mohon maaf, kita sulit mengubah keadaan. Karena namanya korban itu pasif, mengandalkan keajaiban. Tiba-tiba suami kepentok tiang, dapat hidayah dari malaikat, kan gitu ya. Langsung ditobat, enggak begitu. Kalau kita mau posisikannya jangan sebagai korban, upgrade. Jangan-jangan suami ini juga yang kasar ini, dia punya problem sama masa kecil dia. Namanya hutang pengasuhan, luka pengasuhan. Jadi jangan-jangan dia sebenarnya dia sayang. Coba ada orang ya, maaf. Dia habis menggambar itu dia menyesal, tapi ya respon aja. Karena itu harusnya dibantu, jangan ditinggalkan dulu. Dibantu, betul. Anak sakit hati pasti. Makanya memang inilah pahala buat ibu kalau satu. Pertama, menyatakan kepada suami bahwa anak merasa trauma sama kamu. Yang kedua, tidak menambah-nambahi luka batin anak dengan cerita-cerita yang membumbui. Misalnya gini, anak udah digampar, ibunya nambah-nambahin. Kamu masih mending digampar, mama ditonjok. Sampai kebanting ini tangan mama patah 3. Kamu tahu nggak tuh tulang punggung mama bengkok, nih kaki mama jarinya putus 3. Ini anak makin ini. Udah, jangan nambah-nambahin. Kenapa? Karena bisa jadi ya kalau kita nambahin itu ya trauma anak makin. Jangan nambah-nambahin. Maka si ibu harus menjaga jarak bahwa ini anak, karena begini ya, saya sampaikan ini karena biar sejahat-jahatnya bapak kepada anaknya, ingat, anak dituntut tetap berbuat baik sama bapaknya. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi nggak ada mantan bapak. Kalau misalnya si bapak, misalnya si ibu menantunya cerai dan jangan pernah pegang anakku. Kalau anak ini perempuan, suatu saat dia nggak bisa nikah kalau si bapak bersikukuh. Tidak, bapak nggak setuju karena ayah statusnya wali mujbir. Ya, walaupun kita jatuh cinta banget, misalnya tiba-tiba ya misalnya siapa Dude Herlino ngelamar misalnya anak kita, ya jangan deh Dude dulu punya Ica, ntar saya disalahin sama istrinya. Siapa yang lagi jomblo gitu ya, ngelamar anak kita, misalnya kita nggak bisa, bapak bilang tidak, bapak mau dijodohkan kamu sama Datuk Maringgi, mau bilang apa? Ya, mau kalau bapaknya bilang begitu sah pernikahannya. Nah makanya jangan dibenturin anak itu bagaimana anak bapaknya. Antawa malu kali abika, kamu dan hartamu milik bapak. Karena itu karena anak milik bapak, kalau sakit hatinya harus disembuhkan. Jangan makin bertambah-tambahnya dia dengan mengatakan cerai pak.
Akhirnya bilang, jangan pernah hubungi anakku. Jangan pernah hubungin. Jangan, anak itu milik bapaknya. Nasabnya kan ke bapak. Jadi kalau nasabnya ke bapak, malah kita membuat dia akhirnya dan ketika dia misalnya benci papanya, hati-hati. Anak ketika membenci papanya dan kita merasa senang, misalnya gitu, bagus nak. Misalnya anak bilang gini, maaf ya, ada seorang anak bilang gini, kau udah gede, aku pukul, aku bunuh papa. Terus bapak mamahnya merasa, terima kasih anak, kamu berada di pihak mama, misalnya. Maaf, ini malah membuat satu, kita berkomplot sama anak untuk melakukan dosa besar. Maka jangan bangga kalau anak durhaka sama bapaknya karena kita kena dosa besarnya anak. Karena durhakanya anak sama bapaknya. Sejajatnya bapak nggak boleh anaknya durhaka. Biarlah Allah membalas kejahatan bapaknya, tapi jangan sampai anak nyemplung juga ke neraka. Yang kedua, sakit hatinya anak jika tidak diobati berujung kepada psikisnya yang rusak. Maaf banget kalau dia anak perempuan, sakitnya dia akan berujung kepada psikologis. Satu, dia akan membenci laki-laki sehingga dia menjadi lesbi. Waliyahzubillah, kasusnya banyak kami tangani seperti itu. Atau yang kedua, dia tidak mau menikah. Yang ketiga, dia bersikap kasar. Macam-macam. Jadi jangan solusinya cerai. Tidak. Solusinya adalah satu, bagaimana caranya menyembuhkan luka batin anak. Satu, bagaimana membuat suami berubah. Berarti target kita bantu suami kita nih. Apa sih problem dia? Jangan-jangan setelah berapa tahun nikah kita ini nggak tahu tentang umur 0 sampai 15 tahunnya. Jangan-jangan kita cuma terkesima dengan waktu dia di kampus. Oh, waktu dia di kerjaan, dia luar biasa. Kita tuh nggak tahu masa kecilnya dia. Oh ya Allah, dia punya ibu yang super sibuk sampai nggak pernah meluk dia. Oh ya Allah, mamahnya itu ternyata dia dulu kasar ya sama dia. Oh ya Allah, artinya kita baru tahu suami kita ini yang aktif di kampus dan hebat waktu di kantor, ternyata punya pola asuh yang buruk. Dan pola asuh itu yang mempengaruhi sikap seseorang saat jadi suami atau jadi ayah. Maka saat itulah kita membuat strategi. Caranya bagaimana? Ya nanti hubungi saya aja bagi yang bermasalah. Wallahualam bishawab. Baik, syukron, jazakallah khair, Ustaz, atas jawabannya. Masih ada waktu nggak, Pak Ustaz ya? Masih ada pertanyaan? Apakah... Balik satu lagi ya. Satu lagi. Oh, baik. Ini yang lagi viral, Pak Ustaz. Pada saat pandemi ini, ada fenomena banyaknya pasangan suami istri yang bercerai dengan penuhnya antrian di kantor pengadilan agama. Apakah ini termasuk tidak terpenuhnya kebutuhan batin seorang istri atau sudah tidak adanya kesamaan hidup di dalam berumah tangga? Gimana menurut Ustaz? Masalah faktor perceraian itu banyak faktornya, tapi ada satu yang disepelekan dan ini disampaikan oleh Rasul. Ya, kata Rasulullah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Rasulullah memulai hadis ini dengan sumpah memberi isyarat bahwa betapa pentingnya hadis ini, jadi jangan sampai kita sepelekan. Tapi banyak kita yang mungkin nggak pernah dengar hadis ini. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yukhdisuhu ahaduma." Tidaklah dua insan yang saling mencintai, mesra, akrab, kemudian berpisah alias bercerai, ya. Dulunya mesra nih, akrab. Manggilnya ay, beb, ya, ayam, bebek kan gitu ya. Begitu jadi mantan, nyet kan gitu ya. Ay, beb, nyet. Nah, ini banyak kejadian nih. Dulu mesra, akrab. Kenapa mereka berpisah? Illa bidzambin yuhdisuhu ahaduhuma. Kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya, apa sih penyebab utama perceraian? Bukan komunikasi. Karena kalau komunikasi penyebab utamanya, ya Ibrahim udah cerai sama Hajar. Orang nggak pernah komunikasi. Dulu nggak ada WA, nggak ada IG story yang bisa dicek dari Hajar setiap di padang pasir. Emang Ibrahim pernah ngecek story-nya Hajar? Kan nggak ada. Ya kok gimana? Karena satu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jangan-jangan ada dosa di antara kita. Adam dan Hawa dulu mesra. Di surga nih, mesra. Gara-gara dosanya namanya salah makan. Itu nama dosanya. Salah makan dosanya. Makanan yang terlarang dimakan. Fala taqrabah hadhihi syajarah, malah dimakan buahnya. Maka Allah keluarkan mereka dari surga. Kalau keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Ini keluarnya beda. Adam di India, Hawa di Arafah. Satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Mereka nggak ketemu, terpisah rumah tangga mereka berapa lama? 40 tahun. Riwayat lain mengatakan 80 tahun. Gara-gara dosa salah makan, rumah tangga mereka berantakan 40 tahun. Kesimpulannya, kalau berbicara cerai, yang dilihat bukan masalah
Wah, komunikasi nih. Kita nih nggak pernah. Ekonomi ini gara-gara miskin. Oh, di zaman Rasul itu ada tahun amul munqato'ah, tahun pemboikotan. Itu di mana sahabat tuh selama setahun nggak bisa makan. Sampai cuman minum air putih. Sampai pada kembung semuanya. Istri-istrinya nggak ada yang gugat cerai. Karena bukan itu yang menyebabkan cerai. Tapi menyebabkan cerai itu ada dosa di antara kita. Makanya tobat satu-satunya. Coba cek jujur aja. Apakah rumah tangga kita dicabut keberkahannya? Jangan-jangan maaf nih ya, ada satu selebgram datang ke saya. Nggak usah kepo siapa orangnya ya. Ya nanti ini bukan lambe turah soalnya. Nah, dia datang ke saya. Dia dibilang, Ustadz saya udah datang ke psikolog 19 kali, Ustadz yang ke-20. Jadi saya orang ke-20, bayangkan sakit hatinya saya di-20-kan sama dia. Nah, saya orang ke-20 didatangi dia. Katanya saya udah datang, saya 19 orang, saya udah datang psikolog itu saya kalau di layar kaca saya mesra banget sama pasangan saya. Di sosial media juga gitu, Ustaz. Tapi ya sebenarnya kami udah 2 minggu ini udah pisah ranjang, udah berantem terus lah. Saya itu sebenarnya udah belajar, Ustaz, seminar-seminar Pak Sutri saya ikuti. Saya baca buku-buku Men from Mars, Woman from Venus, ya, Bencong from Jamban, ya, kalau ada bukunya. Ya, itu sampai dia ceritain buku-buku itu. Tapi nggak bisa juga tuh Ustadz, saya bingung. Kemudian ya udah saya tahu dia dari sisi psikologis sudah dapat dari psikolog. Mungkin ada satu yang nggak dapat, yaitu kenapa datang saya. Maka saya tanya cuma satu lagi nih, maaf Mas, setelah subuhnya jam berapa? Dia langsung bengong. Saya tanya, udah jawab aja. Dia diam, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Kalau mau malu Ustadz, udah nggak pernah. Kaget saya. Kenapa? Soalnya dari setiap malam syuting tuh sampai jam 2 tadi ya. Sampai jam 3, habis itu ngantuk tidur bablas sampai jam 8. Pernah sholat subuh kalau ada syuting pagi itu juga jam 7. Saya bilang itu bukan sholat subuh, sholat duha pakai kunut, saya bilang. Dia diam aja, ya Ustadz gitu ya. Ya akhirnya disitulah dia baru dia bilang, emang ngaruh ya Ustadz, ngaruh banget. Justru sholat itu bukan sekedar tiang agama, sholat itu tiangnya rumah tangga. Sholatnya berantakan, larinya kemana-mana. Karena salah satu fungsi sholat, kata Allah, ya inna sholata sakana alaihim. Sungguh sholatmu, sholat itu menjadi sakana alaihim, menjadi penyebab sakinah di antara mereka. Sholatnya berantakan gimana? Jadi sholat subuhnya berantakan. Jadi bukan faktor masalah, maaf ya, bukan masalah yang terkait dengan komunikasi, enggak. Yang kedua, coba cek riba. Ada enggak harta riba dalamnya? Senang banget mereka tuh kredit akhirnya jebol. Rentenir itu atau riba dampaknya nanti kehidupan suami istri. Jadi memang kalau kita perhatikan hadis Rasulullah, tidaklah mungkin terjadi perceraian kalau tidak ada dosa. Ya, makanya istighfar lah dan memperbaiki diri itu salah satunya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair, Ustaz. Atas jawabannya mudah-mudahan memenuhi semua penanya. Dan ini sebenarnya masih banyak Ustaz pertanyaannya. Kalau boleh di-share nomor HP Ustaz atau gimana, kami mohon izin dulu ke Ustaz. Untuk nanya nomor HP saya di Japri aja ke asisten saya, nanti dikasih nomornya ya. Oh baik. Ini nggak bisa diumumkan sini. Oh baik. Baik, terima kasih banyak pada para penanya dan Afwan, kami tidak bisa membacakan semuanya. Kemudian acara selanjutnya adalah doa. Kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, menggunakan Allah, sebelum kita berdoa, mari kita mencoba mengambil hikmah dari pandemi ini. Sekali lagi, inilah momen untuk kita mengokohkan keluarga kita, jangan sampai kita masuk dalam perangkap setan, di mana setan prestasi terbesarnya adalah menceraikan pasangan atau merusak rumah tangga. Karena itu nih momen untuk bayar hutang pengasuhan, mengakrabkan kembali, ayah ingatkan lagi perannya. Ya, bagaimana ayah jadi sosok fatherman yang mudah-mudahan memberikan dampak emosi positif bagi anak-anak ya. Ingatkan buat ibu-ibu, ingatkan juga suami untuk mungkin mengikuti kajian-kajian keluarga seperti ini supaya jangan ibu-ibunya saja yang mendapatkan pencerahan, suaminya tidak, atau minimal suami juga ya, ikut follow beberapa akun yang berkaitan dengan keluarga atau baca buku-buku ya. Nanti kalau buku Fatherman yang seri kedua gratisnya ada, mungkin di-download diberikan kepada suami, mudah-mudahan bisa
memberi manfaat ya di www.fatherman.id ya, silakan, atau buku Fatherman yang seri pertama juga bisa dihadiahkan kepada suami. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, kami mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Kami mengakui atas kekhilafan yang kami lakukan. Kami manusia yang lemah tak berdaya. Kami mengakui betapa besarnya nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Rabb. Seumpama kami sering lalai menjalankan kewajiban-kewajiban kami. Ampunilah kami, seringkali kami alfa dalam mengingat kenikmatan yang telah Engkau berikan pada kami. Seringkali kami hanya mendatangi Engkau di saat kami susah, tapi kami sering mengabaikan di saat kami bergembira. Ya Rabbana, sungguh di masa pandemi ini kami banyak mendapatkan hikmah. Kami memohon kepada Engkau agar kami bisa membawa seluruh anggota keluarga kami masuk surga bersama-sama. Berikan kami kesempatan untuk membayar hutang-hutang pengasuhan kami kepada anak-anak kami, agar kami menjadi orang tua yang dirindukan, menjadi ayah yang menyenangkan, ibu yang menyenangkan. Kami mohon kepada Engkau ya Rabb, agar kami bisa ya menjalankan amanah sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Ya Rabbana, Engkaulah sebaik-baik penjaga. Kami mohon kepada Engkau, jagalah keluarga kami dari banyak makar dari setan yang membuat kami saling curiga, prasangka, bahkan membuat kami bercerai. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan izinkan kami untuk bisa kami berkumpul dan berjumpa nanti di surga bersama-sama dengan pasangan kami, anak kami, ibu bapak kami, dan seluruh orang terdekat dengan kami. Ya Rabbana, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu, dan berikanlah kami kesibukan dalam amal soleh. Jangan Engkau berikan kami ya sesuatu yang membuat kami lalai. Jangan Engkau biarkan kami diberikan banyak rezeki namun kami lupa akan hak dan kewajiban kami. Ya Rabbana, ya sekiranya kami mati, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Kau biarkan kami mati dalam keadaan hina. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami sedang maksiat dan berbuat dosa. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami sedang berkhianat. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami melakukan pelanggaran. Sungguh kami berlindung kepadamu dari kematian yang buruk, dari kematian yang hina. Ya Rabbana, sungguh kami berharap bisa berjumpa di surga nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami bisa memeluk dan mencium tangan Rasulullah dan berbincang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbana, kami memohon agar anak-anak kami menjadi anak yang Engkau jaga akhlaknya, Engkau jaga agamanya, Engkau jaga hartanya, Engkau jaga kesuciannya, dan Engkau jaga kehormatannya. Bantu kami di tengah zaman yang rusak ini agar anak kami tidak mudah tergoda dengan pemahaman-pemahaman yang rusak yang membuat menyimpang dari ajaran Islam. Bantu agar anak-anak kami yang mendapatkan teman-teman yang soleh, teman-teman yang mengingatkan kepada kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ingatkan kepada para jamaah yang ingin menginfakkan untuk penyelenggaraan acara ini, kami sudah tayangkan di layar Zoom. Baiklah, Alhamdulillah, akhirnya sampai kita di penghujung acara kita hari ini. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan tentunya besar harapan kami semoga acara kajian ini
membawakan manfaat dan berkah bagi kita dan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kata, kesalahan banyak di kita dan benar hanya milik Allah. Saya pembawa acara mohon pamit, mengaturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Des. Kak Ina. Maaf, aku lagi tutur ya. Makasih semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup ilalang pun berlagu, memberi restu pada harapanmu. Pandanganmu jauh luas membentang, meyakini habis. Matang adalah mengadakan seminar parenting puberti dengan tema mendampingi perkembangan seksualitas pada remaja. Ya bukan itu tapi pakai celana dalam. Nyalain sekolah, nyalahin gurunya. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang haus cerita. Ingin mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang